Oke, selamat pagi bosku. Semoga dalam keadaan sehat, sukacita, tetap dijauhkan dari sakit penyakit. Tetap semangat. Semangat pagi harus selalu ada dalam diri kita. Kenapa? Karena pagi itu kita fresh ya bosku ya. Hari ini saya mau sidang, ada 3 perkara yang mau saya hadiri persidangannya bosku. Ya, semoga persidangan hari ini berjalan dengan baik bosku. Oke, hari ini saya mau memberikan pandangan hukum tentang anak angkat atau adopsi. Tadi pagi sebelum saya berangkat, ini hujan lagi bosku, ini hujan lagi. Batam selalu hujan. Oke, tadi pagi sebelum saya berangkat kerja, biasa saya ngopi dengan istri saya. Kami cerita-cerita panjang lebar lah, biasa setiap pagi. Ada temannya curhat, dia ceritakan pada saya. Begini ceritanya bosku. Satu keluarga ini tidak mempunyai anak. Sehingga mereka mengangkat anak ini dengan pas pengangkatan tersebut kelas 3 SD, ya kan? Dirawatlah anak ini sampai besar, sampai kuliah, dan sekarang anak ini sudah menjadi seorang guru, ya kan? Sudah berhasil dikuliahkan di sekolah, kan? Sudah jadi seorang guru. Orang tua angkat ini, yang mengangkat ini orang kaya. Dia banyak kos-kosannya, dia banyak harta bendanya, emasnya juga banyak, ya kan? Banyaklah, kayalah orang tua ini. Tapi dia tidak mempunyai anak, dia hanya mempunyai satu anak angkat, ya kan? Setelah itu, setelah berjalannya waktu, orang tua ini yang laki-laki meninggal duluan. Tinggallah ibunya, ya kan? Tinggallah ibunya. Dan selang tidak berapa lama, setahun atau 2 tahun, ibunya meninggal juga, ya kan? Meninggal juga ibunya ini. Sewaktu meninggal, seorang ibu ini, almarhum ini, suami istri ini, meninggalkan harta banyak gitu, dan tidak mempunyai anak kandung. Mereka hanya mempunyai anak adopsi, anak angkat. Jadi sewaktu meninggal ibu ini, sudah tidak ada suaminya duluan meninggal. Keluarga besar dari suaminya, ya kan, dari suaminya datang ke rumah tersebut, bukan melayat, tetapi mencari tahu di mana semua harta benda keluarga tersebut, ya kan? Datang bukannya melayat, langsung ke kamar, cek dokumen rumah, surat segala macam, cek juga harta benda, emas, cincinnya, semua. Setelah didapatkan, mereka membawa semua dan mereka mengatakan kepada anak angkatnya ini, kamu tidak mempunyai hak atas kekayaan dari adik saya. Itulah keluarga dari si laki-laki. Kamu tidak punya hak, katanya. Dia bawa semua. Jadi yang mau kita bahas hari ini dari sudut pandang hukum. Ingat bosku, semua kita bebas berpendapat, ya kan? Semua kita bebas berpendapat. Ada ahli hukum, ada 4 ahli hukum. Jika berpendapat dengan hukum yang dengan persoalan yang sama, itu bisa menghasilkan 5 pendapat hukum. Jadi belum tentu pendapat saya benar, belum tentu pendapat saya salah. Begitu juga pendapat bosku sekalian, belum tentu pendapat bosku benar, belum tentu pendapat bosku salah. Jadi ini saya hanya memberikan pandangan hukum, pendapat hukum saya ya bosku ya. Jadi kembali lagi, bagaimana posisi hukum si anak tersebut? Apakah
dapat bisa dikatakan menjadi ahli waris dari kedua orang tua angkatnya. Kalau menurut saya, dia tidak dapat, bosku. Anak angkat tidak dapat harta warisan tersebut, ya kan? Tidak dapat harta warisan tersebut. Yang dapat ketika keluarga ini tidak mempunyai anak, yang dapat harta warisan itu garis keturunan ke atas, ayah ibu dari si bapak. Ayah ibu, kalau tidak ada ayah ibu, saudara sepupu, ya kan? Kalau tidak ada itu juga, baru garis keturunan ke bawah juga dari istri. Jadi kalau untuk pandangan hukum saya, bahwasannya anak angkat tersebut tidak mendapatkan warisan dari ibu angkatnya. Jadi bagaimana kalau semasa hidupnya ibunya ini memberikan warisan, menyampaikan satu warisan, satu satu pernyataan bahwasannya semua harta ini jika dia meninggal dan suami meninggal diberikan kepada anak angkatnya ini, itu baru bisa, bosku, baru bisa. Kalau untuk sekarang secara hukum, dia tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta dari ibu angkatnya atau ayah angkatnya. Yang bisa mendapatkan itu keluarga besar dari ibu angkatnya, garis keturunan ke atas, samping, ke bawah. Dia tidak. Makanya untuk himbauan bosku sekalian yang mengalami persoalan begini, jika kita masih hidup dan mempunyai ada beberapa harta, dan kita mengangkat anak karena kita tidak mempunyai anak, ada baiknya, bosku, kita tidak tahu kehidupan orang sampai di mana. Kalau kita melihat anak angkat kita itu berperilaku baik, ya kan, silakan buat warisan. Supaya apa? Supaya dia tidak kasihan nanti. Seperti kejadian itu, anak itu kasihan, gigit jari. Bahkan rumah yang di tempat tinggalkan dia itu sudah mau dijual, sehingga dia tidak tahu tinggal di mana. Jadi gitu, biarlah pengalaman orang itu, bosku, menjadi pengalaman di diri kita gitu. Jadi kalau ada anak angkat kita, ada harta kita, jika kita lihat anak angkat kita itu berperilaku baik, akan merawat kita, buat surat waris supaya itu bisa kuat dan anak itu tidak akan bingung dan harta tidak akan membuat menjadi pertikaian, ya bosku ya. Jadi ketika kita mempunyai anak angkat, ya kita harus buat surat keterangan waris, harus buat warisan bahwa harta kita berikan ke si A, harta kita berikan ke si B, supaya ya semua rapi jadi, ya bosku. Tidak kasihan juga anak angkat itu gitu. Seperti kejadian itu memang kasihan, dia menangis, kenapa begini gitu, padahal dia sayang kali kepada ibu angkatnya dan bapak angkatnya. Tapi ya begitu hukum, dia tidak bisa dikategorikan menjadi ahli waris, ya bosku. Oke, kalau mengalami hal yang begini, bosku, segeralah buat warisan, karena kita tidak tahu umur seseorang, ya kan. Buat baik di notaris, lebih bagus di notaris, atau kalau nggak di notaris dibuat tangan juga jadi wasiat, itu bagus juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, ya bosku ya. Dan satu saran saya bosku, jangan tinggalkan harta kepada anak, tapi tinggalkanlah pendidikan. Berikan dia pendidikan setinggi-tingginya. Harta bisa membuat orang ribut, tapi kalau kita sayang kepada anak kita, berikan dia Oke bosku, itu saja pandangan hukum hari ini yang saya memberikan. Ingat, sekali lagi saya katakan, ini pandangan hukum saya, belum tentu benar, belum tentu salah.
dan bosku bebas berpendapat. Oke bosku, tetap semangat, tetap sukacita, tetap jaga kesehatan. Salam.